kawan pajak, selamat datang di podcast Citos, Cilandak, Tusfik. Kawan pajak, di podcast Citos kita selalu membahas topik yang seru dan pastinya sangat bermanfaat buat kawan pajak semua. Karena itu, kawan pajak yang ketinggalan episode-episode sebelumnya bisa nonton dulu nih episode-episode yang ada di kanal YouTube kita di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Untuk episode kali ini, kita akan membahas topik tentang penghitungan PPh pasal 21 dengan tarif efektif. Apa itu TER? Nanti akan dibahas oleh narasumber kita. Dan hari ini bersama saya telah hadir Mbak Rizka, seorang fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Cilandak. Selamat datang Mbak Rizka, gimana kabarnya? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Kanuka, apa kabar juga? Alhamdulillah baik Mbak Rizka, jaya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, podcast kali ini kita akan membahas mengenai penghitungan PPh pasal 21 dengan tarif efektif sesuai dengan ketentuan yang baru diundangkan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi yang biasa kita sebut itu PMK 168 ya Mbak. Nah, perubahan apa aja sih Mbak yang ada di PMK 168 ini dibandingkan dengan ketentuan yang sebelumnya? Oke, baik Kak. Jadi tujuan diundangkannya PMK ini adalah untuk simplifikasi penghitungan atau penyederhanaan penghitungan ya. Tentunya yang paling berubah adalah dari sisi penghitungan PPh 21, terutama bagi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kemudian di PMK 168 ini juga mengakomodir bagi pegawai yang membayarkan zakat atau sumbangan wajib lainnya yang dibayar melalui pemberi kerja dapat langsung menjadi pengurang penghasilan bruto di bukti potong 1721A1 ataupun A2 untuk ASN. Tentunya pembayaran tersebut diberikan kepada badan zakat atau amil zakat dan lembaga keagamaan lain yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kemudian ketentuan baru ini juga memperluas lingkup perhitungan PPh 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Dari yang tadinya hanya DAPEN atau dana pensiun menjadi berlaku juga untuk lingkup BPJSTK, Asabri, Taspen. PMK ini juga mengakomodir terkait natura atau kenikmatan yang menjadi objek pajak bagi penerima, dan juga menegaskan cara penghitungan dasar pengenaan pajak bagi bukan pegawai yang memberikan jasa catering, jasa selain catering, juga profesi tenaga ahli. Juga terkait dengan aplikasi pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT yang tadinya melalui aplikasi SPT 21 kemudian dilaporkan melalui e-filing, sekarang semuanya berbasis web melalui dcponline.pajak.go.id. Kira-kira begitu ya Kak poin-poin perubahannya. Wow, cukup banyak juga ya Mbak Rizka perubahan-perubahan di PPh pasal 21 ini. Nah Mbak, kira-kira apa aja yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja ketika ingin melakukan pemotongan PPh pasal 21? Oke, jadi karena penghitungan PPh 21 ini sangat memperhatikan siapa penerima penghasilannya, maka kita terlebih dahulu harus memahami kategori dari masing-masing pekerja. Apakah statusnya pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai, atau penerima penghasilan lainnya. Nah, kita bahas satu-satu ya, apa bedanya dari keempat hal tersebut. Yang pertama adalah pegawai tetap. Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk satu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pegawai tidak tetap, yaitu pegawai termasuk tenaga kerja lepas yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Kemudian yang ketiga adalah bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini adalah orang pribadi selain pegawai tetap
atau pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, yang keempat ini adalah peserta kegiatan, yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan selain yang diterima oleh pegawai tetap dari pemberi kerja. Nah, setelah kita dapat mengkategorikan status dari penerima penghasilan, maka kita dapat menentukan cara penghitungan PPh 21-nya. Oke Mbak, baik, kita mulai membahas tentang cara penghitungan PPh 21-nya nih. Untuk pegawai tetap itu mekanisme penghitungan PPh pasal 21 dengan ketentuan yang baru ini seperti apa? Baik, untuk pegawai tetap penghitungannya dibedakan menjadi dua cara. Yang pertama untuk masa selain masa pajak terakhir, dan yang kedua adalah untuk masa pajak terakhir. Apa bedanya? Masa pajak terakhir ini adalah bulan Desember atau masa pajak tertentu di mana pegawai tetap berhenti bekerja, atau untuk masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun. Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir menggunakan tarif efektif bulanan. Nah, TER ini atau tarif efektif rata-rata bulanan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu TER A, TER B, dan TER C, sesuai dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari penerima penghasilan. Misalnya nih, untuk TER A digunakan untuk yang berstatus TK0, TK1, dan K0, atau bisa dibilang ini untuk PTKP bernilai 50 jutaan. Kemudian untuk TER B digunakan untuk yang berstatus TK2 dan K1 atau 63 juta, dan TK3 dan K2 untuk 67,5 juta, atau bisa disebut dengan PTKP-nya 60 jutaan. Nah, yang terakhir ini untuk TER C diperuntukkan bagi PTKP K3, yaitu yang nilainya 72 juta. TER A, B, dan C ini terdiri dari sekitar 40 lapisan, dan ini disesuaikan dengan lapisan dari penghasilannya sehingga akan didapatkan berapa tarifnya. Cara menghitung penghasilan bruto sebulan dikalikan dengan tarif sesuai dengan tabel di TER A, B, dan C, dan hasilnya adalah PPh pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan. Sebagai contoh, pegawai A PTKP-nya TK0 kerja di PT ABC dan memperoleh gaji 7 juta, kemudian tunjangan 2 juta, dan natura atau kenikmatan dari kantor yang merupakan objek pajak adalah 1 juta. Penghasilan bruto yang diterima oleh pegawai tersebut adalah 10 juta. Kemudian kita lihat di TER A, untuk lapisan penghasilan 10 juta dikenakan tarif 2%. Sehingga jumlah pajaknya untuk bulan tersebut adalah 200.000. Cara ini digunakan untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Kalau pegawai A berhenti di bulan Juli misalnya, maka di masa pajak Juli ini penghitungannya akan menggunakan tarif pasal 17. Sehingga kalau kita lihat tidak ada penambahan beban pajak di sini, karena di masa pajak terakhir akan memperhitungkannya kembali. Baik. Lalu bagaimana Mbak kalau untuk penghitungan pegawai tidak tetapnya? Untuk pegawai tidak tetap, kita akan melihat apakah gaji atau upah yang dibayarkan ini bulanan atau tidak, karena ini akan mempengaruhi cara penghitungannya. Apabila dibayarkan secara bulanan, maka penghitungannya sama seperti pegawai tetap, yaitu penghasilan bruto dalam 1 bulan dikalikan dengan TER A, B, atau C. Apabila diterimanya tidak bulanan, misalnya harian, mingguan, atau lainnya, maka menggunakan tarif efektif harian. Untuk penghasilan per hari sampai dengan 450.000 per hari, maka tarifnya adalah 0%. Kemudian untuk penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2.500.000 per hari, tarifnya adalah 0,5% dikalikan bruto per harinya. Sebagai contoh, pegawai B bekerja sebagai pegawai tidak tetap di perusahaan perakit HP. Misalnya 1 HP dibayar 200.000. Pegawai B dapat mengerjakan 5 HP dalam 1 hari. Jadi total yang diterima pegawai B adalah 1 juta. PPh pasal 21 yang dipotong adalah 1 juta kali 0,5%, yaitu 5.000 pajak yang dipotong.
Nah, tadi kan batasannya adalah penghasilan harian yang kena tarif 0,5% adalah 2.500.000. Bagaimana kalau sehari menerima lebih dari 2.500.000? Nah, cara penghitungannya agak berbeda ya kawan pajak, yaitu penghasilan bruto per hari dikali 50% dikali tarif pasal 17. Nah, ini berlaku tarif progresif. Contohnya tadi kan pegawai B menyelesaikan 5 HP dalam sehari. Bagaimana kalau ternyata pegawai B menyelesaikan 15 HP dalam sehari? Maka total penghasilan yang diterima menjadi 3 juta per hari. Karena sudah di atas 2,5 juta, maka penghitungannya adalah 3 juta kali 50% kali tarif 5%. Jadi PPh-nya adalah 75.000. Kalau dibandingkan sama cara yang lama ya Mbak ya, ini jauh lebih simpel ya penghitungannya kalau saya lihat. Kemudian untuk bukan pegawai itu gimana Mbak? Baik, yang selanjutnya untuk bukan pegawai. Untuk bukan pegawai sebenarnya tidak jauh berbeda dari penghitungan sebelumnya. Perbedaannya adalah tidak lagi melihat apakah penghasilan yang diterima tersebut berkesinambungan atau tidak berkesinambungan, dan juga tidak memperhitungkan secara kumulatif per bulannya. Sehingga ini akan sangat memudahkan bagi pemotong pajak dalam menghitung dan membuat bukti potong bagi penerima penghasilan bukan pegawai. Sebelum masuk penghitungan, kita perlu tahu terlebih dahulu bukan pegawai ini siapa saja. Tentunya untuk list yang lebih lengkap, kawan pajak bisa melihat di PMK 168. Bukan pegawai ini terdiri dari tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris, PPAT, dan sebagainya. Kemudian ada profesi juga di bidang seni seperti artis, penyanyi, pelawak, dan ini termasuk di dalamnya adalah vlogger dan pembuat konten. Kemudian ada olahragawan, pengajar, penasehat, termasuk agen asuransi, dan sebagainya. Penghitungannya mudah kan pajak? Pertama, kita hitung terlebih dahulu penghasilan bruto yang diperoleh bukan pegawai selama satu masa pajak. Kemudian dikalikan dengan 50%, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17. Sebagai contoh, Bapak C adalah pengacara di sebuah perusahaan yaitu PTZ untuk menyelesaikan kasus persidangan. Bapak C dibayar 300 juta di bulan Januari. Nah, untuk PTZ ini memotong PPh 21-nya adalah 300 juta kali 50%. Diperoleh DPP atau dasar pengenaan pajaknya 150 juta, kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 progresif, yaitu di sini dicontohkan 5% kemudian 15%. Jadi totalnya adalah 16.500.000. Kalau Bapak C ada pekerjaan lagi di PTZ di bulan selanjutnya misalnya, maka tidak dihitung secara kumulatif. Jadi pajaknya dimulai lagi dari 5%. Oke Mbak. Nah, salah satu pembahasan pada PMK 168 yang cukup spesifik adalah terkait dengan jasa catering. Mengapa perlu secara spesifik diatur terkait penentuan DPP untuk jasa catering itu sendiri, Mbak? Baik Kak, jadi salah satu tujuan diundangkannya PMK 168 ini kan untuk kepastian hukum. Di lapangan banyak perdebatan nih terkait dasar pengenaan pajak dan tarif untuk jasa catering yang dilakukan oleh orang pribadi. Apakah dikenakan PPh pasal 23 atau PPh pasal 21? Nah, dalam PMK 168 ini ditegaskan bahwa jasa catering yang dilakukan oleh orang pribadi termasuk dalam kategori bukan pegawai. Sehingga untuk penghitungan pajaknya adalah penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Kemudian bagaimana cara menentukan jumlah penghasilan bruto dari jasa catering? Kawan pajak harus menjumlahkan seluruh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh bukan pegawai dari pemotong pajak. Berarti termasuk di dalamnya biaya pembelian bahan-bahan untuk membuat makanan. Karena tentunya ini tidak bisa dipisahkan dari nilai yang ditagihkan oleh pengusaha catering kepada perusahaan atau pemberi penghasilan.
Dengan ditambahkannya ketentuan terkait jasa catering ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam pemotongan pajak. Jasa catering yang dilakukan oleh orang pribadi akan dikenakan PPh 21 dengan penghitungan bukan pegawai. Sedangkan jasa catering yang dilakukan oleh badan atau korporasi dipotong PPh pasal 23 sesuai dengan ketentuan PMK 141 tahun 2015. Lalu Mbak, di dalam PMK 168 ini kan juga dijelaskan lebih spesifik lagi nih tentang ketentuan DPP untuk dokter. Nah, itu ketentuannya seperti apa, Mbak? Selain jasa catering yang banyak ditanyakan oleh wajib pajak, ketentuan tentang penghitungan PPh atas penghasilan dokter juga seringkali ditanyakan. Dokter termasuk dalam kategori tenaga ahli yang dikenakan pemotongan pajak bukan pegawai. Jadi untuk menghitungannya sama dengan contoh yang tadi sudah kita bahas ya. Yang sering dipermasalahkan adalah bagaimana cara menghitung penghasilan bruto dokter yang berpraktik di rumah sakit atau klinik. Untuk jasa dokter yang melakukan praktik di rumah sakit atau klinik, besaran penghasilan bruto yaitu sebesar jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tadi ya, sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Contohnya seorang pasien yang membayar jasa dokter 1 juta rupiah, apabila kontrak perjanjian antara bagi hasil dokter dan rumah sakit adalah 80% dan 20%, maka nilai yang dihitung sebagai dasar pengenaan pajak adalah sesuai yang dibayarkan oleh pasien, yaitu 1 juta tadi, bukan 800.000. Mengapa? Karena nanti ketika menghitung SPT tahunan orang pribadi, bagi hasil rumah sakit atau klinik ini dapat dihitung sebagai biaya. Dan pajak yang dipotong akan menjadi kredit pajak yang berfungsi sebagai pengurang pajak tahunan dokter tersebut. Oke. Selain pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan juga bukan pegawai, apakah ada pemotongan pajak lainnya yang diatur dalam PMK ini, Mbak? Ya, benar sekali. Ada penerima penghasilan lain yang diatur di PMK 168 ini, yaitu peserta kegiatan. Siapa saja peserta kegiatan ini? 1. Peserta perlombaan dalam berbagai bidang, antaranya perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, dan lain sebagainya. Kemudian peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu, atau peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Dasar pengenaannya adalah jumlah imbalan dapat berupa uang saku, uang rapat, uang representasi, honorarium, hadiah atau penghargaan atau sejenisnya yang pembayarannya bersifat utuh dan tidak dipecah. Menghitungnya cukup mudah, yaitu dasar pengenaan pajak kali tarif pasal 17. Kalau misalnya seseorang menang lomba dan mendapat hadiah misalnya 1 juta rupiah, maka besaran pajaknya dipotong 1 juta kali 5%, yaitu 50.000. Yang berikutnya adalah peserta program pensiun yang masih bekerja tetapi menarik dana pensiun di awal. Ini penghitungannya sama dengan jumlah dana yang diperoleh kali tarif pasal 17. Kemudian mantan pegawai yang mendapat imbalan atas jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain. Penghitungannya sebesar bonus atau imbalan yang diperoleh kali tarif pasal 17. Kemudian apa aja sih Mbak kewajiban dari pemberi penghasilan nih sebagai pemotong pajak? Baik, pemberi penghasilan sebagai pemotong pajak memiliki kewajiban yaitu untuk 1. Menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh pasal 2126 sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang terutang untuk setiap masa pajak. Yang kedua, membuat bukti pemotongan pajak dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajaknya. Yang ketiga, membuat catatan atau kertas kerja penghitungan PPh pasal 2126 untuk masing-masing penerima penghasilan dan menyimpan catatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Catatan ini akan berfungsi sebagai dasar pelaporan PPh pasal 2126 yang terutang untuk setiap masa pajak.
Ketentuan mengenai kewajiban pembuatan bukti potong tetap berlaku selama ada penghasilan yang diberikan, termasuk apabila jumlah pajak yang dipotong pada bulan yang bersangkutan adalah nihil. Termasuk juga pelaporan PPh pasal 21 tetap dilaporkan selama pemberi kerja membayarkan gaji atau upah atau honorarium kepada karyawannya. Kewajiban pelaporan akan gugur jika tidak ada sama sekali penghasilan yang dibayarkan selama suatu masa pajak. Oke Mbak, ini sebenarnya banyak juga nih pertanyaan dari wajib pajak nih. Kalau terdapat kelebihan pemotongan PPh pasal 21 itu bagaimana perlakuannya? Oke Kak, jadi beberapa hal yang bisa menimbulkan kelebihan pemotongan, misalnya apabila jumlah PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak selain masa pajak terakhir lebih besar daripada pajak yang terutang selama 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kelebihan PPh pasal 21 yang telah dipotong tersebut wajib dikembalikan oleh pemotong pajak kepada pegawai tetap dan pensiunan yang bersangkutan beserta dengan pemberian bukti potong PPh pasal 21 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir. Nah, lalu Mbak, kalau perusahaannya itu sudah terlanjur setor lebih PPh pasal 21-nya gimana? Apabila di suatu masa pajak terdapat kelebihan penyetoran pajak yang terutang oleh pemotong pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21, 26 yang terutang pada bulan berikutnya melalui SPT masanya ya. Dalam hal tersebut, kelebihan penyetoran pajak pada pembetulan SPT masa, kelebihan penyetoran tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh pasal 21, 26 yang terutang pada bulan-bulan berikutnya, tidak harus berurutan. Oke, kemudian apakah ada hak lain nih bagi penerima penghasilannya? Penerima penghasilan mempunyai hak untuk menerima bukti pemotongan dari pemotong pajak. Jumlah PPh 21 yang dipotong selain PPh 21 yang bersifat final merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak terutangnya penghasilan. Penerima penghasilan wajib melaporkan seluruh penghasilan yang telah diterima atau diperoleh, baik yang telah dipotong pajak penghasilan maupun tidak dipotong pajak penghasilan, yang bersifat final maupun tidak final, dan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan dalam surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan pajak orang pribadi atau SPT tahunan PPh orang pribadi. Ternyata sudah ditegaskan juga ya Mbak ya, bahwa penghasilan yang sudah dipotong maupun yang belum itu perlu dilaporkan dalam SPT tahunan orang pribadi. Kemudian bagaimana cara untuk membuat bukti potongnya? Jadi seperti tadi disebutkan bahwa semangat diundangkannya PMK 168 ini adalah untuk kemudahan dan simplifikasi. Tentunya terkait pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT masa PPh pasal 21 pun jadi lebih mudah. Kalau dulu kita menggunakan aplikasi SPT 21, sekarang kita melaporkannya melalui web-based di laman djponline.pajak.go.id. Tentunya wajib pajak sudah familiar dengan website ini ya. Caranya bagaimana? Pertama, kawan pajak login terlebih dahulu. Kemudian pilih menu profil untuk aktifasi fitur iBukport 2126. Kemudian pilih atau dicentang, kemudian pilih ubah fitur layanan. Kalau sudah, kawan pajak bisa login kembali, kemudian pilih menu lapor, kemudian pilih menu pra pelaporan, dan di sana akan muncul iBukport 2126. Kawan pajak bisa membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh 21 mulai masa pajak Januari. Jika kawan pajak masih memerlukan informasi mengenai PMK 168 ini atau tentang iBukport 2126 atau informasi pajak lainnya, kawan pajak bisa datang ke KPP Pratama Jakarta Cilandak. Oke Kak, jadi kawan pajak bisa konsultasi dengan datang langsung ke KPP Pratama Jakarta Cilandak atau melalui telepon ke 0217884351, kemudian bisa melalui chat WhatsApp di nomor 081382392425 dan akan dibantu oleh tim penyuluh di KPP Pratama Jakarta Cilandak yang tentunya sangat ramah-ramah. Dan tidak terasa nih sudah
habis pertanyaannya. Terima kasih banyak pada kawan pajak yang sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Terima kasih kepada Mbak Rizka atas semua informasi tentang PMK 168 dan Ibu Pot 21. Semoga Mbak Rizka senantiasa diberikan kesehatan dan apa yang sudah kita obrolin hari ini dapat bermanfaat untuk kawan pajak di rumah. Nah, sebelum saya akhiri podcast kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Cilandak. Burung Cendrawasih, burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.